Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan pada siang hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya insya Allah kita harapkan di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pasir Putih 1, Ibu Raden Yeni Kusdiani SPD. Yang terhormat Ketua Komunitas Belajar Bapak Reza Pahlevi SPD. Yang terhormat calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Depok Bapak Muhammad Supriyadi SPD. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan yang berbahagia. Bapak Ibu, perkenankan saya Dini Aulia Dewi. Saya sebagai moderator pada kegiatan diseminasi dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baiklah, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan diseminasi siang ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pemaparan diseminasi. Yang kelima, doa. Dan terakhir, penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita mulai acara diseminasi pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Yaya Siti Rumdaya SPD. Kepada beliau kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Raden Yeni Kusdiani SPD. Waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Kombel Bapak Reja SPD, yang terhormat Bapak Muhammad Supriyadi sebagai calon guru penggerak, Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Pasir Putih 1 yang berbahagia. Salawat serta salam tidak lupa kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, siang ini kita berkumpul di sini dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Acara ini alhamdulillah guru kita, teman kita saat ini sedang mengikuti calon guru penggerak. Mudah-mudahan ke depan berjalan dengan lancar. Dan saya berharap ada bapak dan ibu guru yang lain yang mengikutinya di belakang nanti. Ada Bu Pau, ya, Pak Reja awal pertama saya sudah suruh, ayo Pak Reja maju, ya. Tapi dia mundur Bu, sudah masuk Bu, katanya nggak bisa. Saya harap yang lain terus mengikuti ya. Pak Yudi, ayo semangat, ya. Karena ini untuk saat ini kayaknya kita memang harus terus berinovasi, ya. Jadi mengikuti CGP ini kita bukannya diam, terus berinovasi. Apa yang harus kita lakukan? Untuk apa? Untuk kemajuan pendidikan di Indonesia umumnya, khususnya untuk kita sendiri, untuk sekolah kita, ya. Untuk Pak Adi, selamat menjalankan tugasnya. Keluarkan semua inovasi-inovasi, ide-idenya untuk kemajuan terutama SD kita, ya, SDN Pasir Putih 1. Sekali lagi saya berharap Bapak dan Ibu yang lain ikut di belakang Pak Adi, bukan ikut ngintilin begitu, bukan. Apa Bu Husna itu seperti itu? Nanti Bu Husna nggak ngerti Bu. Ya, jadi jangan cuma ngikut di belakangnya aja, tapi ikut bagaimana saya bisa nanti masuk di CGP yang angkatan 11. Ya, dari sekarang sudah harus belajar Pak Adi bagaimana untuk masuk ke CGP yang ke-10 kemarin. Ayo Pak Adi terus Pak Adi. Ya, Ibu selalu terus. Alhamdulillah dalam perjalanan saya ke dia dapat kabar, ya Allah, anak saya ada. Itu kebanggaan buat saya, ya. Sebagai orang tua di sini, itu kebanggaan buat saya. Anak saya bisa maju, anak saya bisa muncul. Itu satu kebanggaan. Saya nangis, ya Allah, alhamdulillah, anak saya ada namanya, ya. Anak saya ada namanya, alhamdulillah. Jadi mohon Bapak dan Ibu, ayo terus keluarkan inovasi-inovasinya, ikut. Nanti ada kesempatan Pak Yudi atau siapapun ikut, ya, ke CGP. Kenapa? Pak Yudi, ayo Ibu, saya mau ikut yang di kementerian. Ayo ikut. Saya bangga kalau anak saya mau ikut, ya, acara-acara seperti itu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan jejak Pak Adi bisa diikuti oleh yang lain, ya. Jadi inovasi apa? Ayo keluarkan. Bu, kan saya mau belum CGP. Sebelum CGP keluarkan inovasi-inovasi apa sih yang harus saya keluarkan di kelas untuk kemajuan anak-anak saya, kemajuan sekolah kita, ya. Jadi jangan diam Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu sudah bisa IT, sudah bisa ini, enak. Kalau dulu zamannya Pak Mo nggak bisa, sampai sekarang pun nggak bisa, cuma bisa klik doang begitu, ya. Sekali lagi saya berharap dengan adanya kita berkumpul seperti ini, Bapak dan Ibu bisa mengikuti jejak Pak Adi. Ya, itu yang sangat saya harapkan. Kebanggaan saya nanti setelah saya pensiun, oh tuh anak saya bisa seperti ini, anak saya bisa seperti itu, ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Sekali lagi
ikuti jejak Pak Adi sebagai CGP di angkatan 11, 12 angkatan yang nanti lagi, ya, seperti itu. Terima kasih sekali lagi, selamat Pak Adi menjalankan tugas-tugasnya. Semoga Pak Adi diberi kesehatan, bisa membagi waktu untuk acara CGP, untuk anak-anak dan untuk kita semua, ya, terutama juga untuk keluarganya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Komunitas Belajar SDN Pasir Putih 1 oleh Bapak Reza Pahlevi SPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pasir Putih 1, Ibu Rajan Yeni Kusdiani SPD. Yang saya hormati Bapak Muhammad Supriyadi SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10. Bapak Ibu guru SDN Pasir Putih 01 yang berbahagia. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan kegiatan ini pada siang hari ini. Salawat serta salam senantiasa tertuah pada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tentunya keluarga dan kita selaku umatnya yang insya Allah istiqomah pada sunnah-sunnahnya. Saya sebagai Ketua Komunitas Belajar Kombel mengucapkan selamat menjalankan tugasnya kepada Bapak Muhammad Supriyadi SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Selamat pagi, semoga beliau diberi kelancaran, diberikan kesehatan sehingga menuntaskan kegiatan-kegiatan calon guru penggerak angkatan 10. Selanjutnya saya sebagai ketua komunitas belajar di sekolah mengajak semua kepada rekan-rekan, yuk sama-sama kita berinovasi, belajar, terus kembangkan potensi kita. Tentunya di lingkungan kita SDN Pasir Putih 01, jujur saya sudah beberapa kali mengikuti CGP, hanya mengikuti mendaftar aja dari angkatan 6 kalau nggak salah Bu Purgio itu udah keluar namanya, nggak terus angkatan 8 kemarin pun angkatan 10 bareng Padi saya kalau nggak salah daftar juga, mendaftar udah buat surat rekomendasi dari kepala sekolah, tinggal ngisi, tinggal melanjutkan, tapi kayaknya saya harus belajar lagi, terus belajar baru untuk mempersiapkan mengikuti calon guru penggerak angkatan selanjutnya insya Allah. Gitu. Mungkin teman-teman rekan-rekan yang masih muda, yuk sama-sama jangan takut, kita belajar. Nanti kita belajar sama beliau Bapak Muhammad Supriyadi sebagai calon angkatan 10. Dari ilmu-ilmunya mungkin kita peroleh, gitu ya. Mungkin hanya itu dua patah kata dari saya selaku Ketua Komunitas Belajar. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Semoga tugas yang Bapak jalankan untuk calon guru penggerak angkatan 10 diberi kelancaran sehingga menuntaskan tugas-tugas tersebut dengan mudah dan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Kombel yang telah menyampaikan sepatah dua kata. Insya Allah semoga kita tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, masih semangat ya? Masih. Kita sampai pada acara inti kita, yaitu
pemaparan diseminasi oleh narasumber kita yang luar biasa, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Depok, Bapak Muhammad Supriyadi SPD. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Kepada Bapak Adi, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, terima kasih kepada pembawa acara Ibu Dini Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Raden Yeni Kusdiani SPD. Yang saya hormati Bapak Ketua Kombel Bapak Reja Pahleti SPD. Yang saya banggakan Bapak dan Ibu Guru SDN Pasir Putih 1 yang hingga saat ini di tengah kesibukan yang cukup padat ya bisa berkumpul dalam undangan kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan kegiatan aktivitas kita sehari-hari, terutama pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu, kegiatan yang akan kita lakukan pada siang hari ini adalah diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Sebelum saya menjelaskan terkait budaya positif, di sini saya perkenalkan ada Bapak Suherman, ya, beliau adalah fasilitator saya di dalam kegiatan CGP ini. Beliau bekerja sebagai guru pendidikan agama Islam di SMA Rancang Along, ya, daerah Sumedang, tetanggaan dengan Pak Yudi. Kemudian di sini ada Bapak Dimpu selaku pengajar praktik, ya. Beliau adalah guru di SMPN 10 Kota Depok yang berada di Bedahan, Sawangan, ya. Dan ini saya sendiri selaku CGP yang pada saat ini akan menyebarkan pemahaman terkait dengan budaya positif yang sudah saya pelajari pada modul 1.4 dalam kegiatan CGP. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah Bapak Ibu, ya, di mana konsep inti yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah yang pertama disiplin positif dan kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah konsep-konsep inti dari budaya positif. Disiplin positif dan kebijakan universal. Kita harus tahu dulu, ya, dasarnya. Pada dahulu kala, ya, yang seperti kita ketahui, siapa tokoh pendidikan kita? Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mempunyai tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mungkin dari sini kita lihat bahwa pendidikan ini hendaknya berpusat, ya, atau berpihak kepada anak. Nah, dalam konsep budaya positif ini, ya, yang pertama ada perubahan paradigma belajar yang mencakup pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, apa maksudnya pembelajaran berpihak pada murid? Coba siapa yang tahu? Apa sih maksud dari pembelajaran yang berpihak pada murid? Ya. Jadi
pembelajaran yang berpihak kepada murid itu adalah kita harus memahami murid, bahwasanya murid kita itu tidak semua sama. Ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap individu itu berbeda-beda. Nah, di sini kita sebagai guru, kita harus menyiapkan segala sesuatunya, memahami mereka, kebutuhan mereka, ya. Kita harus berpihak kepada mereka, kepada murid kita. Yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang lagi gencar dilakukan oleh guru-guru ya di Indonesia, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Siapa yang mengetahui pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Ya, silakan Pak Yudi. Ya, menurut pengalaman saya gitu ya Pak, Iya. pembelajaran berdiferensiasi itu mengutamakan semua media pembelajaran itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan siswanya. Betul ya. Jadi di sini pembelajaran berdiferensiasi itu kita mengerahkan segala yang ada ya, terutama pada metode-metode pembelajaran ya, kita gunakan untuk apa? Karena yang tadi kita berpihak kepada murid itu Bapak Ibu, jadi kita gunakan karena setiap individu anak itu berbeda-beda. Nah, di sini kebutuhan mereka, jika kita menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariasi, insya Allah akan memenuhi kebutuhan dari setiap murid-murid kita. Seperti itu, itulah pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, perubahan paradigma belajar yang ketiga adalah memperhatikan perkembangan wiraga wirama. Barangkali ada yang sudah mendengar apa itu yang dimaksud dengan wiraga atau wirama? Belum ya? Oke. Memperhatikan perkembangan wiraga wirama. Wiraga wirama itu suatu fase Bapak Ibu ya. Untuk wiraga sendiri itu fasenya antara usia 0 sampai dengan 8 tahun. Ya. Anak kelas berapa kalau ada di sekolah kita 0 sampai 8 tahun? Kelas 1 dan 2. Nah, pada fase wiraga ini ya, itu adalah mereka lagi senang-senangnya bermain, lagi senang-senangnya mencari tahu ya, tanpa rasa lelah ya. Mereka ingin selalu mencari tahu ya, tentunya dengan rasa ingin mencari tahu, yang tergerak adalah olahraganya ya, gerakannya. Nah, ini yang disebut dengan fase wiraga ya, usia 0 sampai dengan 8 tahun. Fase yang kedua adalah wiraga wirama, yaitu kelanjutan dari fase wiraga itu sendiri, yaitu usia 9 sampai dengan 16 tahun. Kelas berapa kalau ada di SD kita? Kalau di tingkatan SD 3 sampai 6 masuk ya. Nah, di sini mereka menggali potensi mereka ya di tahap ini, dan tahap yang terakhir adalah tahap wirama, yaitu kelanjutan dari wiraga wirama, yaitu 17 sampai dengan 24 tahun ya. Di situ dia mengenali potensi mereka, kemana mereka akan diarahkan, minat mereka ya. Nah, ini merupakan fase perkembangan wiraga wirama ya. Jadi tentunya jika kita lihat dari ketiga ini saling berkaitan ya. Nah, yang keempat adalah perubahan paradigma belajar dari profil pelajar Pancasila. Di sekolah kita sendiri yang sudah menerapkan itu ya, kurikulum Merdeka ya, tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata profil pelajar Pancasila, karena sudah diterapkan ya melalui apa Bapak Ibu? Melalui kegiatan apa? P5 ya. Apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila? Nah, di sini ada ya Bapak Ibu ya, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Ketiga,
bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, kreatif. Nah, itu perubahan paradigma belajar yang sedang kita lakukan, ya. Yang terakhir adalah perubahan paradigma belajar meluruskan miskonsepsi teori kontrol, ya. Apa itu? Nah, di sini kadang kita ada namanya ilusi guru mengontrol murid. Kemudian miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa semua bujukan positif efektif dapat bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu sering terjadi di keseharian kita, Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ketika kita mempunyai kekuatan sebagai guru, apa yang siswa pegang? Misalnya dia mempunyai sesuatu, ya, dia pegang. Kita melihat, kita paksa dia untuk membuka. Berhak nggak kita? Tidak, ya. Itu haknya murid, ya, membuka atau tidaknya. Mereka yang mempunyai hak kontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua bujukan positif, efektif dan bermanfaat, ya. Anak dibujuk oleh gurunya. Nah, itu apa sih, Nak? Ya, ketika anak tidak mau juga kita tidak berhak untuk memaksanya. Nah, dengan adanya ini nanti dia akan membukanya sendiri, ya. Mau membuka atau tidaknya itu kembali lagi haknya si murid, ya, haknya murid. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat merasa bersalah, mampu menguatkan karakter, ya. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini, ya, kadang kalau di rumah nih, ya, Nak, ayo mandi, ya kan, nggak mau, dipaksa, ya. Nah, itu yang sering kita lakukan keseharian di rumah. Kalau di sekolah bagaimana? Ketika kita mencoba memaksa, kita berpandangan bahwa paksaan itu merupakan ada nilai kebaikan di sana, ya. Ketika kita memaksa, tujuan kita ini untuk kebaikan, ada nilai positifnya. Nah, itu yang kadang kita seakan-akan kita yang tua berhak untuk memaksa si anak untuk melakukan apa yang kita inginkan, ya. Nah, itu adalah konsepsi yang keliru, ya, terkait dengan teori kontrol ini. Nah, di sini, ya, kegiatan-kegiatan yang tadi kita memaksa anak, kemudian kita merasa bahwa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, dengan harapan bahwa ada manfaat di balik paksaan-paksaan tersebut. Nah, itu merupakan stimulus respon yang terjadi. Nah, di sini dikaitkan dengan teori kontrol yang seharusnya kita bisa laksanakan, ya. Jadi sudah tidak lagi kepada stimulus respon ini. Yang pertama, contoh, realitas kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Benar nggak? Ya, kita berpandangan bahwa kebutuhan kita itu sama, tapi ternyata beda. Nah, ini kadang sering kita secara nggak sadar sering kita lakukan, ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, tergantung sudut mana yang dinilai, ya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Kita mengajak, gini, begini, ya. Taunya teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Kemudian perilaku buruk
dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita memandang sesuatu yang buruk itu sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol ini, semua perilaku tentunya memiliki tujuan. Ya, dari setiap apa yang kita lakukan, seseorang lakukan itu pasti punya tujuan. Ya, jadi jangan melihat suatu keburukan sebagai suatu kesalahan. Kita harus memahami bahwa mungkin ada tujuan yang dia harapkan, ya. Kemudian stimulus respon yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, ya. Dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita, nah ayo dong buka, apa sih yang ada dalam genggaman kamu, ya. Nah di situ ketika kita gagal untuk membujuk, kemudian kadang kita memaksa, ayo cepat buka. Nah, ya, karena hak dia untuk tidak membuka. Ya, kita nggak tahu apa yang di dalamnya itu, apakah berharga, sangat berharga buat dia sehingga dia tidak mau untuk membuka genggamannya, ya, walaupun dibujuk, walaupun diberikan penghargaan, walaupun dilakukan dengan bujukan-bujukan lain yang harapannya si anak itu untuk membuka apa yang ada dalam genggamannya. Balik lagi, itu hak dia untuk mengontrol. Nah, kemudian dari teori kontrol ini, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini duduknya kan sudah berdua nih, ya. Sekarang kita coba, misalnya Pak Muh yang berada di sebelah kanan mencoba untuk membuka genggaman teman yang berada di posisi sebelah kiri. Yang kiri berarti mengepal. Anggap kepala itu adalah sesuatu yang berharga buat Bapak Ibu, ya. Nah, yang kanan coba berusaha dengan cara apapun untuk si B membuka genggamannya, ya. Paham ya? Yang B menggenggam, anggap itu sesuatu yang digenggam itu adalah yang paling berharga. Apa sih yang paling berharga? Terserah, bebas, ya, menurut sudut pandang masing-masing. Coba sekarang silahkan, yang B genggam kepalanya, anggap di dalam kepalanya itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Yang sebelah kanan coba minta buka, dibuka nggak? Yuk kita mulai ya. Coba. Yang sebelah kiri mana? Sebelah kiri, sebelah kiri mengepal. Yang sebelah kanan coba buka, coba buka. Iya, coba dibuka nggak? Dibuka nggak? Hah? Enggak. Coba pakai cara lain, rayuan kah? Apa? Nah, nggak bisa, nggak mau dibuka. Ada nggak yang dibuka? Nggak ada. Oke, iya, ya sudah ya. Nah, sekarang saya minta perwakilannya. Ya, siapa yang mau? Oke, Bapak Ketua Pembel, coba dibuka nggak punya Pak Muhammad genggamannya? Nggak dibuka. Udah dirayu? Udah pakai apa rayuannya? Dikasih duit? Enggak. Kata-kata enggak ya. Nah, sekarang saya tanya Pak Muhammadnya, ya, yang B. Kenapa Pak Mu tidak mau membuka? Karena barang yang saya pegang itu untuk saya dan tidak boleh orang lain tahu. Iya. Tuh ya. Udah dirayu nggak mau juga Pak? Nggak mau, tetap. Iya. Ada nggak yang dibuka? Enggak. Ada dibuka. Kenapa alasannya Bu? Dibuka. Karela. Nggak penting-penting banget kayaknya ya. Iya. Udah ada yang tahu. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, ya. Jadi sesuatu yang kita anggap berharga hanya kita yang dapat mengontrolnya.
Ya, kendali ada di siapa? Diri kita sendiri. Kita mau buka atau enggak, kendali kita. Ya, hak kita. Lalu yang si A gimana? Yang mencoba membuka, apa tetap memaksa? Hah? Maksa. Enggak, ya. Berarti kita harus memahami, ya, memahaminya. Ya udah, mungkin itu adalah sesuatu yang berharga buat rekan kita, ya. Walaupun dengan himbauan rayuan, berbagai cara, apapun yang sudah diberikan, jika rekan kita tidak mau membuka, ya berarti kontrolnya ada di rekan kita. Mungkin itu genggaman yang sangat berharga buat rekan kita. Ya, nah jadi secara umum disiplin positif ini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif ini diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif ini menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Nah, nilai kebajikan, ya, adalah suatu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dari nilai positif profil pelajar Pancasila ada yang tadi sudah kita sebutkan bersama-sama. Kemudian ada lifelong with lens and life skill, yaitu nilai yang disepakati adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian nilai kebajikan menurut The Seven Essential Virtues: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Kemudian, nah ini adalah The Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini nanti akan berkaitan dengan pembuatan keyakinan kelas, ya. Nah, selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Setiap manusia memiliki motivasinya sendiri, Bapak Ibu. Motivasi itu ada dua, apa saja? Ekstrinsik dan intrinsik. Apa motivasi yang berasal dari motivasi ekstrinsik itu? Berasal dari luar, ya. Contohnya adalah apa? Dari guru. Kalau murid, ya, kita contohkan kepada murid kita, motivasi ekstrinsiknya bisa berasal dari guru atau lingkungan, ya. Nah, motivasi ekstrinsik ini apa tujuannya, ya? Apa sih yang ada dalam benak mereka munculnya motivasi ekstrinsik ini? Yang pertama adalah karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada yang sudah punya pengalaman terkait motivasi ekstrinsik murid-murid kita yang seperti ini? Ada. Siapa yang bisa mencontohkan?
Ya, silakan Pak Yudi. Langsung. Ya, setiap hari saya memberikan reward dan punishment itu berlaku di kelas. Kalau Iya. tersebut baik, saya berikan reward. Iya. Kalau anak tersebut melakukan kesalahan, saya berikan punishment sesuai Punishment. kesalahannya. Oke, ya. Itu ya. Kira-kira sudah tepat belum? Ya, seperti itu. Ya, ketika si guru selalu memberikan rewardnya. Tujuannya apa? Kita pasti punya tujuan ketika memberikan reward, ya. Apakah karena misalnya, nah siapa yang bisa jawab soal Bapak kasih hadiah? Nah, berbeda kan? Ketika kita melihat siswa kita berprestasi tanpa diberitahu terlebih dahulu, di akhir baru kita kasih reward. Berbeda ya, Bapak Ibu. Ketika kita anak kita, ayo nak, ini Bapak punya soal, karena kelihatan pasif anaknya, sehingga kita tergerak hati kita memberikan reward. Ayo nak, yang bisa jawab soal Bapak kasih pensil atau mungkin permen, ya, sehingga anak berebut dah baru tuh biasanya saya pak, gitu kan. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik yang muncul dari pada siswa-siswa kita, ya. Ada lagi yang kedua, motivasi ekstrinsik karena tidak ingin terkena hukuman atau ketidaknyamanan. Siapa yang bisa mencontohkan kegiatan kita sehari-hari? Kira-kira termasuk motivasi ekstrinsik yang muncul pada siswa ketika mereka tidak ingin terkena hukuman atau ketidaknyamanan. Setiap hari Senin kita upacara, ya. Aturan yang berlaku di kita ketika upacara adalah apa? Menggunakan atribut yang lengkap, ya. Hari Selasanya tidak ada upacara, ya. Berbeda enggak ketika kita lihat anak-anak kita hari Senin dan hari Selasa misalnya. Hari Senin terlihat rapi, ya, karena mereka tahu, ya, jika mereka tidak menggunakan atribut akan mendapatkan konsekuensi dari aturan yang berlaku di sekolah, sehingga mereka muncullah motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar itu. Mereka menggunakan atribut secara lengkap. Kemudian yang kedua, hari Selasanya karena tidak ada suatu aturan yang mewajibkan, ya, secara langsung, dan mereka nggak pakai, ya. Nah, seperti itu. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, yang kedua adalah motivasi intrinsik. Apa? Karena ingin menjadi apa yang ia inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang ia yakini. Nah, ini yang harus kita munculkan pada benak-benak murid kita. Tumbuhkan dalam diri mereka. Yang kita gali adalah motivasi intrinsiknya, ya Bapak Ibu. Nah, 3 jenis penerapan disiplin. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman tidak terencana. Hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Di hukuman berlangsung satu arah. Kemudian hukuman berupa hukuman fisik ataupun psikis. Udah tahu ya Bapak Ibu, ya. Kalau hukuman, contohnya, ya, tidak terencana. Ketika anak melakukan kesalahan secara tiba-tiba kita langsung menghukumnya. Datang telat misalnya, ya, suruh lari ke lapangan, ya. Kemudian murid tidak tahu, kan nggak tahu dia apa yang akan terjadi, ya. Dia tidak mengetahui, ya. Kemudian berlangsung satu arah, ya, dari kitanya sendiri tanpa adanya komunikasi kita dengan murid-murid kita, ya, nggak ada perjanjian terlebih dahulu. Kemudian berupa hukuman fisik. Biasanya kalau hukuman berupa hukuman fisik, tapi alhamdulillah di kita nggak ada, ya Bapak Ibu, ya, yang berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua adalah konsekuensi.
itu adalah terukur atau disepakati bersama sesuai peraturan atau tata tertib yang berlaku seperti tadi ya yang sudah dijelaskan. Kemudian di konsekuensi murid mengetahui apa yang akan terjadi. Contohnya tadi ketika tidak memakai atribut, apa konsekuensinya dari pelanggaran tata tertib atau aturan yang berlaku? Ya, ada konsekuensi, ada sanksinya ya. Nah, itu yang ketiga, konsekuensi sikap guru selalu memantau murid. Kita memperhatikan murid. Ya. Tuh. Yang ketiga adalah restitusi, menetralkan situasi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dan yang ketiga, murid mencari solusi dengan bimbingan dari guru. Kira-kira dari ketiga jenis penerapan disiplin yang telah kita lakukan, yang mana Bapak Ibu kebanyakan? Dari hukumankah, konsekuensikah, atau restitusi? Konsekuensi. Ya, jika kita sudah berada di tahapan konsekuensi berarti sudah cukup baik ya. Tapi ketika kita masih berada di posisi hukuman dalam penerapan disiplin, nah itu yang sudah di level gagal ya. Nah ini identitas gagal ataupun identitas sukses. Nah hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada diri anak. Ya, ketika kita melakukan hukuman berarti ada anak yang tersakiti. Kemudian dari identitas sukses, disiplin, konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dan dari segi restitusi merupakan pilihan. Ya, kemudian identitas gagal pada hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Ketika kita melakukan kesalahan dan mendapatkan hukuman, bagi anak itu membekas dalam jangka waktu yang panjang. Ya, ketika kita menghukum anak tanpa kita sadari, hukuman itu ada di depan teman-temannya. Nah itu ya secara nggak langsung mungkin psikis mereka terganggu karena rasa malu menerima hukuman dari kita. Nah itu akan teringat-ingat terus ya dalam jangka waktu mungkin panjang, bahkan mungkin tidak terlupakan ya. Nah ini dari identitas gagal dengan hukuman tersebut, anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian identitas sukses yaitu dari segi konsekuensi, tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Kalau kita menerapkan konsekuensi, aturan, karena kita sudah ada perjanjian dengan anak, ya, mereka mengetahui jika mereka melakukan kesalahan, maka ada konsekuensi yang harus mereka ambil, ya. Yang ketiga, restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kebalikan dari hukuman. Kalau hukuman tidak nyaman, tapi kalau restitusi akan membuat murid nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Nah, korban mendapatkan keadilan dan hukuman, kemudian murid akan tersakiti. Ya, itu adalah identitas gagal dan identitas sukses. Kalau tadi saya tanya Bapak Ibu berada di tahap pendisiplinan yang mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Jika jawabannya konsekuensi, kita masih di level aman, ya. Tapi hendaknya alangkah baiknya kita coba mulai ke dalam identitas sukses untuk mendisiplinkan disiplin positif untuk anak dari tahapan restitusi. Nah, ini keyakinan kelas selanjutnya, materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Apa sih bedanya? Yang pertama, peraturan sifatnya satu arah, ya, dari guru. Misalnya ketika di kelas, nah kamu jangan begini, nah kamu nggak boleh begini, nah jangan seperti ini.
ya itu kan aturan yang kita berlakukan. Sedangkan mereka iya karena guru-gurunya ngomong begitu ya mau nggak mau kan iya itu menuruti. Tapi di benak mereka mungkin ada ketidaksetujuan terhadap aturan yang kita berikan. Nah itu kalau keyakinan kelas itu dua arah karena dibuat bersama-sama dan disepakati bersama-sama. Peraturan sifatnya memaksa, sedangkan keyakinan muncul dari diri sendiri. Nah tadi kita memunculkan motivasi internal mereka sehingga mereka tahu mana yang perlu mereka lakukan, mana yang tidak. Ya, siswa dapat berkontribusi, sedangkan peraturan mungkin satu arah tadi tidak bisa kontribusi dengan guru. Menggunakan kalimat positif. Ya, kalau aturan kadang dilarang, ya kan? Nah itu kan konotasinya negatif, ya. Nah sedangkan keyakinan kelas nanti akan kita buat dari kalimat-kalimat yang positif berdasarkan nilai kebajikan universal yang sudah tadi kita lihat bersama-sama. Disepakati bersama dengan bukti tanda tangan siswa dan guru. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, nah ini prosedurnya. Yang pertama saya singkat saja karena teksnya terlalu banyak. Mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat. Jadi tahapan yang pertama adalah kita melakukan pemberian informasi terkait dengan keyakinan kelas ini, kemudian diadakan curah pendapat. Contohnya seperti ini. Nah, kelas yang bagaimana yang kamu idamkan? Ya, yang kamu inginkan, yang kamu harapkan dari kelas selama. Biasanya kalau keyakinan kelas ini kita buat di awal tahun pelajaran, ya. Tapi di tengah tahun pelajaran jika dibutuhkan boleh dirubah, ya, boleh disesuaikan. Nah ini misalnya di awal tahun pelajaran kita tanya kepada anak-anak kita, ya, kelas yang seperti apa yang kamu inginkan ke depannya, yang kamu cita-citakan. Pak, kalau lagi di kelas nggak boleh bercanda, misalnya, ya. Pak, kalau lagi di kelas nggak boleh bolak-balik ke toilet, ya. Nah dan lain sebagainya. Tentunya mereka akan mengemukakan pendapat-pendapatnya, harapan-harapannya. Nah itu proses curah pendapat dengan murid-murid kita, ya. Mereka mengemukakan pendapatnya tentunya. Kemudian, nah dari curahan mereka tulis, ya, boleh menggunakan kertas atau menyesuaikan. Kita sediakan post-it, ya, kertas yang warna-warni itu, ya, harapan mereka, tulis dari masing-masing, tempelkan di papan tulis. Langkah kedua, langkah selanjutnya adalah jika biasanya kalau anak-anak itu mengemukakan pendapatnya masih dalam bentuk aturan, dilarang berisik, dilarang nyontek, ya, kemudian dilarang apa lagi, pokoknya banyak biasanya kalimat-kalimat yang merupakan peraturan, bukan keyakinan. Nah nanti kita melihat di situ, kita menyortir, ya, peraturan itu jika sama kita buat dalam satu payung satu keyakinan. Apa yang masuk dalam keyakinan itu, ya. Jadi contohnya seperti ini. Ketika tidak boleh bercanda, ya, kira-kira keyakinan kelas yang tepat apa? Nilai kebajikannya. Kalau misalnya tidak boleh bercanda, tidak boleh mengganggu orang lain, yang masuk nilai kebajikan universalnya apa?
saling menghormati, betul. Nah itu ya. Jadi kan semua nanti anak-anak bercurah pendapat tuh dengan kalimat-kalimatnya, mereka bebas. Nah kita sortir mana yang termasuk dari satu nilai kebajikan yang ada. Nah sehingga nanti nggak banyak, dari 37 nggak kita ambil semuanya ya, atau setengahnya, nggak sampai setengahnya. Kita sortir yang masih mirip-mirip dan masih masuk ke dalam satu nilai kebajikan. Nah itu nilai kebajikan itu yang kita ambil ya. Jadi satu keyakinan kelas, nggak usah banyak-banyak dalam membuat keyakinan kelas, cukup 3-7 maksimal ya, sehingga anak mudah mengingat keyakinan kelas yang mereka buat bersama-sama. Nanti itu berkaitan dengan segitiga restitusi apabila ada anak-anak kita, murid-murid kita yang melanggar keyakinan kelas ya, nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Kemudian tinjau keyakinan, setelah itu ditinjau, kemudian setelah dibuat maka ditandatangani bersama-sama antara anak murid kita dengan kita selaku guru. Nah di sini contoh keyakinan kelasnya adalah ini untuk kelas 1 nih Bapak Ibu ya. Kalimatnya masih sederhana, perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai. Nah ini keyakinan kelas untuk kelas 5, selalu bersikap positif ya, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Seperti apa sih contoh senantiasa menjadi diri terbaik? Ketika Bapak dan Ibu guru bertanya kepada murid-muridnya, saya Pak. Nah itu kan merupakan perwujudan dari diri siswa yang ingin memunculkan potensinya ya, bahwa dia bisa ya. Nah itu adalah nilai kebajikannya, senantiasa menjadi diri terbaik, tidak melakukan pelanggaran, mengurangi pelanggaran-pelanggaran dari keyakinan kelas. Itu juga masuk ke dalam menjadi diri yang terbaik ya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu gotong royong ya. Tuh. Nah ini adalah dokumentasi pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Di sini yang pertama adalah tahap curah pendapat, mengeksplor siswa harapan-harapan yang seperti apa yang mereka dambakan di dalam kelas ya. Kelas yang nyaman, tidak berisik, tidak ya, tapi bukan berarti kita melarang mereka untuk bergerak ya. Nah ini makanya ada curah pendapat, ini adalah kita sama-sama saling ingin mengetahui yang seperti apa sih yang mereka inginkan, sehingga nanti ke depannya mereka ingat ya, oh iya saya sudah membuat keyakinan kelas dengan teman-teman, dengan bapak dan ibu gurunya, kemudian sudah ditandatangani juga. Harapannya pelanggaran-pelanggaran terkait dengan keyakinan kelas itu minim ya, sehingga mewujudkan kelas yang aman, nyaman dan kondusif. Jika semuanya sudah menerapkan itu, niscaya budaya positif yang akan ada adalah identitas kesuksesan ya. Ini tahap menulis hasil curah pendapat. Anak tuliskan sendiri, kalau kita nggak punya post-it bisa langsung tuliskan di papan tulis apa saja harapan mereka. Kemudian tahap menulis kalimat-kalimat positif. Setelah di sini sudah ada kalimat-kalimat yang mereka ajukan seperti apa harapannya, kita buat menjadi satu kalimat positif, yaitu berupa nilai kebajikan universal ya. Yang ketiga adalah tahap penandatanganan sebagai bentuk legalitas ya, kesepakatan antara mereka dengan kita sebagai guru atau mereka dengan mereka, sehingga mereka bisa saling mengingatkan juga ya antar teman. Jadi itu adalah keyakinan kelas. Nanti bisa kita praktekkan. Sebentar lagi sudah mau memasuki tahun ajaran baru ya. Saya harapkan setiap kelas kita sama-sama
membuat keyakinan kelas, ya. Itu. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia, materi yang selanjutnya. Nah, ini ada satu kasus nih, Ibu Ambar namanya, guru wali kelas 2A. Kalau di sini wali kelas 2A siapa? Bu Ulpa ya, ini Bu Ambar. Di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, Bapak dan Ibu mempunyai anak yang seperti Doni tadi, ya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, kira-kira apa alasan mereka melakukan hal itu? Siapa yang mau jawab? Silahkan. Yuk, ada satu kasus nih, namanya Doni, anak muridnya misalnya. Setiap hari atau setiap waktu kita dikeluhkan dengan aduan teman-temannya bahwa si Doni ini selalu meminta paksa makanan yang dipunya, ya. Nah, menurut Bapak Ibu, mengatasi situasi yang seperti itu, seperti Bu Ambar ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Coba. Ayo, sekarang Mbak Yudi, apa Bu Husna? Ya, Bu Husna dulu. Mbak Yudi, ya. Panggil Doninya, tapi jangan di hadapan teman-temannya. Kemudian ditanya sebabnya kenapa kok sering ngambil makan siang temennya, karena nggak ada uang atau apa. Oke. Nah, terus kalau misalnya memang karena kekurangan, komunikasikan sama orang tuanya Doni. Komunikasikan sama orang tuanya Doni. Terus Perilaku anaknya, tentang perilaku anaknya, ya. ngambil makan siangnya. Terus setelah Doninya udah dikasih peringatan, maksudnya dikasih pemahaman, Iya. jangan suka ngambil, Iya. izin dari temannya. Kalau misalnya dikasih izin ya nggak apa-apa, tapi kalau Iya. misalnya dikasih izin jangan. Jangan. Oke. Balikan lagi, panggil yang teman-temannya yang Iya. ada. Terus maksudnya kasih pemahaman kalau misalnya temannya yang tak punya. Iya. Ya, mungkin itu kali ya. Itu ya. Oke, terima kasih Bu Husna atas tanggapannya. Kita beri aplaus ya untuk jawaban Bu Husna. Ya, kira-kira apa alasannya kalau misalnya kita mengambil satu alasan, kira-kira si Doni itu kenapa ya? Ada beberapa kemungkinan sih. Coba membukakan satu kemungkinan yang menurut cerita ini, menurut Bu Husna. Kira-kira kenapa tuh si Doni itu? Dia mungkin nggak ada bekal dari orang tua. Nggak ada bekal sehingga minta paksa gitu ya. Iya, temannya pada bawa bekal. Oke. Jadi dia ada antusias. Iya. Oke, iya. Berarti banyak ya kemungkinannya ya. Kelaparan, karena dia tidak sarapan, ya kan? Kemudian apa lagi? Dia minta lagi. Iya, nggak ada uang. Apa mungkin dia senang sama makanan yang dibawa temennya, ya? Ataupun dengan hal-hal lainnya ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Husna dan Bapak Ibu yang lainnya. Nah, di sini terkait 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Namanya juga 5 kebutuhan ya. Berarti ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, ya. Kemudian kasih sayang, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuannya, ya. Tujuan tertentu. Kita melakukan suatu tindakan pasti ada tujuannya, ya. Nggak tiba-tiba kita ke Margonda nggak ada tujuan, ya kan? Pasti ada tujuan, ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tentunya setiap tujuan kita harapannya sesuai dengan keinginan kita dong, ya. Kemudian ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu seperti apa sih? Makan, minum, apa lagi? Pakaian, ya, dan lain sebagainya. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kalau tadi bertahan hidup, ya, contohnya tadi seperti
si Doni, ya. Doni ini dia belum terpenuhi kebutuhan bertahan hidupnya, ya. Dia meminta makanan dari temannya, contohnya, berarti kan dia nggak sarapan, ya. Kalau kita dilihat dari sudut pandang itu, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Bayangkan, ya. Makanya kita kalau jadi guru, ya, kadang absen, ya, kita tanya, kita sapa anak murid kita, sudah pada sarapan belum nak? Belum. Sama bapak gurunya juga belum. Ya, nah itu, ya, itu sangat berpengaruh Bapak Ibu ternyata, ya. Ketika si anak belum memenuhi kebutuhan 5 dasar kebutuhan hidupnya, contoh aja yang tadi bertahan hidup, belum sarapan, mereka tidak bisa konsentrasi dalam belajarnya karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi, ya. Itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima di sini adalah kebutuhan dasar manusia, kasih sayang, memperoleh kasih sayang dan rasa yang diterima. Contohnya mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Ada nggak contoh dari murid kita, ya, yang menurut kita, wah ini anak kita nih butuh kasih sayang kayaknya nih. Kira-kira sikap-sikap yang muncul kurangnya kasih sayang dari murid kita seperti apa sih? Bapak Ibu ada nggak? Kira-kira kita misalnya melihat nih anak nih, kan kita suka menyimpulkan nih, ya, wah nih anak kayaknya kurang kasih sayang nih, gelendotan baik, ya, kepada kita, ya, manja gitu kan. Berarti itu ada satu nilai kebutuhan yang belum dipenuhi, yaitu nilai kasih sayang, baik dari rumahnya ataupun mungkin ketika di sekolah dia kurang kasih sayang dari kita, ya, sehingga dia melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa kurangnya kasih sayang dari guru ataupun dari orang tuanya. Dan rasa diterima, ya, kebutuhan rasa diterima ketika anak-anak misalnya kadang suka berkerumun, ya, dengan satu apa sih kalau ini mah geng apa kelompok, ya. Kalau geng kesannya gimana gitu, ya, kelompoknya. Nah itu kadang ada siswa atau murid kita yang ingin, ya, bergabung ke dalam kelompok-kelompok tersebut. Nah itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia, ya. Ataupun ketika kita di dalam komunitas, ya, kita ingin bergabung di komunitas yang ada, yaitu berarti kita sedang membutuhkan kebutuhan dasar kita dalam memperoleh rasa yang diterima. Oke, yang ketiga adalah kebebasan. Tentunya kebebasan ini murid-murid kita membutuhkan kebebasan dalam, contohnya menentukan apa sih apa Bapak Ibu kira-kira, ya, untuk menunjukkan kebebasan ini. Anak bebas bermain di lapangan misalnya, kebebasan. Terus apa lagi kira-kira yang menunjukkan bahwa si anak ini memerlukan kebutuhan bebas memilih. Misalnya kalau diferensiasi, bebas memilih tes yang akan dia lakukan, ya, yang murid kita lakukan. Kemudian kalau misalnya kita punya beberapa tes, ya, ataupun bentuk penilaian, berikan kebebasan kepada mereka, ya. Intinya si anak ini terpenuhi kebutuhan dasar manusianya melalui kebebasan ini. Yang keempat adalah kesenangan, ya. Ketika si Doni tadi, ya, contoh si Doni tadi, dia alasannya kenapa ngambil makanannya secara paksa dari temannya, karena si Doni senang, ya, senang bikin temennya nangis, ya. Nah itu, ya, jadi kebutuhan si Doni ini yaitu butuh kesenangan. Dia melakukan ulang, dia mengambil makanan dari temannya dengan tujuan si anak itu, temannya itu menangis, ya. Kan seperti itu bisa aja, ya Bapak Ibu, ya.
dia senang bikin nangis temannya. Kemudian penguasaan, nah ini dari kebutuhan dasar manusia. Penguasaan ini adalah biasanya ciri-cirinya adalah si anak ini ingin menjadi pemimpin di kelasnya, ya, menjadi selalu yang menonjol, ya, dibandingkan teman-temannya yang lain. Nah itu 5 kebutuhan dasar dari manusia. Ada bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan, ya. Tuh. Selanjutnya kita ice breaking dulu. Nah ini kita juga perlu kesenangan kan. Nah, oke, kita joget yang lagi viral nih. Oke, boleh. Kita geser ke samping. Kita senang dulu bentar ya. Senam Marsa. Hah? Oke. Oke yuk, biar nggak ngantuk tuh. Gua tuh udah ngantuk. Ya, karena jam-jam sore. Kita ice breaking dulu ya. Ini joget yang lagi viral Bapak Ibu ya. Kita ambil sisi positifnya agar kita tidak ngantuk ya. Dan kita juga butuh kesenangan. Oke, siap. Yuk, ikutin ya gerakannya ya. Ini agak ini sih, kita putar 2 kali ya. Siap, kita lihat dulu contohnya. Asik. Oke. Nah, itu latihan dulu ya. Kita mulai lagi. Masya Allah. Ya. Bapri. Sebentar, CD-nya dia. Asik. Nih anak saya kalau di rumah ngajarin saya nih. Sampai sekarang saya belum bisa sebenarnya. Asik. Kakinya. Kakinya. Asik. Hah. Bapak Kumpul nih. Kayaknya Bapak Kumpul harus di depan nih ya. Karena saya lihat beliau sangat atraktif. Pak Reza, maju teman Pak Reza. Nah, coba contohin ke dia. Kita bersama-sama ya. Kita joget dulu biar nggak ngantuk. Nanti siap ya. 1, 2, 3, yo. Asik. Asik. Hah. Bisa bukan aja berarti olahraga. Kakinya guys. Asik. Bentar sekali ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk kita semua. Ya, udah gak ngantuk lagi ya. Masih ada 2 materi lagi. Ya, tuh harus belajar Pak sama Pak Reja itu nanti. Oke, Bapak Ibu ya, kita lanjut ya. Boleh sambil dimakan ya. Kita buat keyakinan kelas kalau dalam sesi diseminasi ini boleh sambil makan, boleh sambil minum. Setuju? Setuju. Oke, berarti saya
Jadi boleh silahkan sambil dimakan Bapak Ibu. Ya. Materi selanjutnya adalah terkait dengan 5 posisi kontrol. Ya, ini ada gambar nih ya. Apa sih itu 5 posisi kontrol? Kita lihat. 5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, 2 diantaranya masuk ke dalam identitas gagal. Ya, 2 diantaranya yaitu apa? Penghukum dan pembuat merasa bersalah. Contoh, ya, di penghukum ini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir murid-murid kita. Itu ada dalam posisi kontrol penghukum dan masuk ke dalam identitas gagal. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru berbuat berceramah, ya, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Nanti akan saya contohkan, ya. Kemudian kalau identitas sukses, yaitu posisi kontrol kita dalam posisi kontrol teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur. Kemudian untuk posisi kontrol manajer, guru berbuat mengajukan pertanyaan. Lalu apa kata-kata yang muncul dari penghukum? Contohnya seperti ini. Guru akan berkata ketika dia menghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan hukum. Saya akan suruh kalian lari dari sini ke Margonda. Ya. Saya akan apa? Minta kalian push up di tengah lapang. Ya. Nah, itu perkataan guru yang dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Guru akan berkata, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak, nak. Ya, sebenarnya bapak ingin seperti ini, tapi kok kamu begini. Ibu kecewa kepada kamu. Nah, itu nadanya juga beda ya. Kalau penghukum dia agak keras. Ketika kita membuat merasa bersalah, tidak ada nada yang keras, tapi di situ ada kekecewaan sehingga anak kita, murid kita merasa bersalah. Kemudian dalam posisi kontrol teman, lakukan demi bapak ibu, nak. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah, itu sebagai posisi kontrol kita sebagai teman dengan murid kita. Ya. Kemudian perilaku posisi kontrol restitusi dalam pemantau ini, apa peraturannya? Guru berkata seperti itu. Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, itu kata-kata yang muncul pada posisi kontrol kita sebagai pemantau. Lalu yang kita harapkan, ya, nah dari keempat tadi, penghukum dan pembuat merasa bersalah itu adalah motivasi eksternal, dan teman juga dan pemantau juga munculnya dari motivasi eksternal. Nah, yang kita harapkan di sini, Bapak dan Ibu guru berada pada motivasi intrinsik, ya, sebagai manajer. Apa yang dikatakan posisi kontrol sebagai manajer? Seorang guru akan berkata, apa yang kita yakini, nak? Ya, karena kita tadi sudah membuat keyakinan kelas, maka kita tanyakan, apa yang telah kita yakini? Kemudian, apa kamu meyakini hal tersebut?
Kemudian kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Nah, ini adalah kata-kata yang muncul pada posisi kontrol sebagai manajer. Kalau kita lihat, kita refleksikan, Bapak Ibu semua, kita berada di posisi kontrol yang mana sih selama kita menjadi guru? Dalam waktu dekat ini aja deh, 1 semester ini, kita berada di posisi kontrol yang mana? Sebagai penghukumkah? Pembuat merasa bersalahkah? Sebagai temankah? Pemantaukah? Atau manajer? Gak apa-apa, refleksikan aja. Bukan suatu penilaian yang ini kok, tapi kita kedepannya bisa memperbaiki. Gak secara instan, pasti bertahap, gak masalah ya. Setidaknya Bapak dan Ibu sudah mengetahui bahwa posisi kontrol yang baik yang merajuk kepada identitas sukses itu adalah di posisi minimal teman atau pemantau. Lebih bagus lagi sebagai manajer. Ya, awalnya sih saya dulu sebagai pembuat merasa bersalah kepada anak. Ya, posisi saya kalau saya refleksikan, ya ternyata itu masuk ke dalam identitas gagal. Ya, berarti minimal saya posisinya teman atau pemantau, syukur-syukur bisa manajer. Setelah mengikuti kegiatan ini banyak sekali materi-materi yang dapat saya pahami, yang mudah-mudahan kedepannya saya berusaha untuk menjadi posisi kontrol di manajer. Ya, tentunya dengan tahapan-tahapan yang sudah kita bahas tadi. Semoga Bapak Ibu guru juga semuanya kita bebenah, ya, apabila setelah kita refleksikan diri kita posisi kontrol yang mungkin menurut Bapak Ibu, oh saya adanya di merasa bersalah, ya, berarti bagaimana kita merubah posisi kita sebagai manajer, ya. Tuh. Nah, hasilnya ketika kita sebagai penghukum, posisi kontrol kita sebagai penghukum, itu hasilnya memberontak. Anak itu akan memberontak, ya, menyalahkan orang lain. Kalau pembuat merasa bersalah, hasil yang didapatkan adalah menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong, takut diomelin, ya. Nah, ketika kita posisi kontrol sebagai teman, itu bisa membuat murid-murid kita ketergantungan kepada kita. Karena apa? Tadi kalimat, baik, nanti Bapak bantu. Nah, itu nanti anak-anak kita akan ketergantungan, tidak mandiri, ya. Tuh. Kemudian hasil dari pemantau ini adalah menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau ada bapak gurunya doang, ada ibu gurunya doang dia melakukan itu. Tapi kalau nggak ada, asik bapak gurunya nggak ada, asik ibu gurunya nggak ada, kembali ke setelan awal, ya. Mereka berbuat melakukan yang mereka mau, ya. Posisi kontrol manajer ini hasilnya adalah menguatkan watak atau karakter. Karena apa? Karena motivasi intrinsik yang ada dalam diri mereka. Mereka punya nilai-nilai kebajikan yang ada, sehingga ketika dalam mereka mau melakukan sesuatu, mereka pikir ulang, ya, karena sudah terbentuk dalam diri mereka, ya. Dengan adanya keyakinan kelas, kemudian tidak diberikannya bujukan rayuan. Kalau tadi kita mengepalkan tangan, ya, jadi muncul motivasi intrinsik yang ada dalam diri mereka, sehingga akan menguatkan karakter yang ada pada dalam diri murid-murid kita. Tuh, ya. Ini motivasi eksternal, dampaknya pada murid, ya. Ketika kita di posisi penghukum, dampaknya apa pada murid? Mengulangi kesalahan berulang-ulang kali, perilaku menjadi agresif.
Kalau kata kita mah ya karena terlalu sering dimarahin ya, udah terbiasa. Jadi mereka akan mengulangi kesalahan. Oh, cuma begitu, apalagi tidak ada konsekuensi yang diberikan, ya. Tuh. Kemudian untuk pembuat merasa bersalah, dampaknya pada murid apa? Rendah diri, anak merasa ya, oh ya udah deh, kata bapak guru begitu, ya udah deh. Jadi sehingga tidak ada lagi semangat motivasinya, ya, yang ada. Kemudian sebagai teman tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Itu dampaknya pada murid. Kalau pemantau, dampak pada muridnya apa? Menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, ya, mendapatkan hadiah ataupun mendapatkan hukuman. Dan dampak pada murid untuk posisi manajer adalah mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang terbaik, ya. Nah, ini contoh penerapan di 5 posisi kontrol guru, ya. Nah, ini jika ada contoh kasusnya, siswa tidak menggunakan atribut sekolah lengkap. Penghukum, kamu ini Aryo, sudah kelas 11 masih saja tidak menggunakan atribut lengkap. Sana kamu belajar di luar, keluar sana. Nah, itu kata-kata dari penghukum, ya. Kalau kata-kata dari pembuat merasa bersalah gimana? Aryo, kamu kok senang sekali buat ibu malu, nak? Sudah kamu jarang masuk. Kalau kamu masuk buat masalah, yo. Aduh, capek ibu, yo. Capek nasihatin kamu, yo. Nah, itu kita kadang suka begitu ya. Nah, berarti udah jelas ya refleksi kita ya. Kita sebagai apa? Si pembuat masalah. Walaupun kebanyakan penghukum juga sih. Mandi sana. Kalau nggak mandi, bapak atau ibu nggak boleh masuk. Main di luar sana. Ya, itu penghukum ya. Dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang keluar. Nah, kalau posisi sebagai teman, ketika si Aryo itu tidak menggunakan atribut sekolah, maka kalimat yang keluar dari dalam guru, Aryo, kenapa kamu bisa lupa bawa atribut? Ya sudah, kali ini ibu maafkan dan tidak ibu catat ya. Tapi jangan sampai Pak Akbar tahu ya. Nah, pokoknya kamu menghindar saja kalau ada Pak Akbar, oke? Oke, ya. Pemantau, Aryo, kamu tahu apa kesalahan kamu? Kamu sudah lihat tata tertib PSAS di sekolah kita. Lalu kamu tahu kan apa konsekuensinya jika kamu melanggar? Nah, itu kalimat yang keluar dari posisi kita sebagai pemantau. Kalau manajer gimana? Aryo, kamu bukan satu-satunya yang melanggar atribut di sekolah ini. Kira-kira apa yang menyebabkan ini terjadi, yo? Ya, apakah ini sesuai dengan komitmen kamu? Ya, kalau tidak, apa solusi yang bisa kamu berikan? Nah, nanti si Aryo ini akan secara terbuka mengungkapkan, memecahkan masalahnya sendiri tanpa harus dihukum, ya. Tuh. Nah, ini 5 posisi kontrol guru, ya, dalam penerapannya. Contoh kasusnya adalah siswa tidak menggunakan atribut sekolah lengkap yang diperankan oleh Aryo, ya, dan Bu Guru. Oke. Nah, ini video posisi penghukum. Nah, kira-kira ibu guru yang berperan nih seperti apa nih? Kita lihat ya. Apakah cerminan dari kita? Semoga bukan. Nanti dikasih. Nah, kamu lagi, yo. Nih, lihat nih, ibu gurunya. Sini kamu. Tuh, sadis itu nama Bu Guru. Harusnya Selamat pagi, Bu. selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas.
2 kali. Nah, Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. ya gimana? Dari satu posisi penghukum ya tadi ya, udah jelas ya. Ketika anak kita, murid kita ingin memberikan penjelasan, tidak ada jeda untuk menjelaskan, ya, nyerocos terus, ya, tidak ngasih kesempatan untuk muridnya untuk memberikan kenapa bisa terjadi dia telat. Lanjut, posisi membuat bersalah. Aduh, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana? Nah ini. Maaf, Bu. Gusti Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuh kalau sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya Pak Dir. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tembak. ya, nah ini posisi teman selanjutnya. Pak Dir. Kalau gue Pak Dir. Naren, Kenapa, Bu? wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana. Ayo sini. Urusan absen aja. Kamu ini ada saya. Demi ibu tuh. Demi ibu Hari-hari pun. Sekarang mengantar. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren, Bajunya lagi palingannya.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, ya tadi sudah kita lihat video posisi kontrol. Dari kelima posisi kontrol ada penghukum, kemudian apa lagi? Pembuat merasa bersalah. 3, iya teman. 4, pemantau. Dan kelima, iya kita refleksikan diri kita posisi yang mana. Nah nanti harapannya kedepannya bisa berada di posisi sebagai manajer agar murid-murid kita lebih menerapkan lagi. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini apa? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa saja segitiga restitusi itu? Yang pertama poinnya adalah menstabilkan identitas. Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini merupakan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ya, jadi untuk dalam proses menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi nanti ada dalam kalimat ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di kelas, ya, kalimatnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu sebagai bentuk dari menstabilkan identitas. Kemudian kalau tadi kita juga bersama-sama bisa lihat di videonya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, nah itu adalah proses atau fase dari menstabilkan identitas. Tahapan kedua dari validasi tindakan yang salah, kalimatnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi juga ada di videonya ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini adalah kalimat-kalimat dari validasi tindakan yang salah, ya, menegaskan lagi kepada murid kita yang melakukan kesalahan. Lalu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kalau tadi si Naren ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati Naren. Kemudian Naren menjawab, ya. Kemudian menanyakan keyakinan, kalimatnya selanjutnya antara lain, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, ya. Nah, itu merupakan segitiga restitusi. Nah, ini demonstrasi kontekstual tentang praktek segitiga restitusi yang sudah saya jalankan di sekolah, dipraktekkan.
Baik. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih pada motivasi intrinsik. Nah, itu tadi yang sama ya, segitiga restitusinya menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menyanyikan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, itu kuncinya. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon yang tadi menjadi proaktif. Ya, kemudian tahapan yang ketiga menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan. Nah, ini adalah skenario kasus yang saya lakukan di sekolah. Pada suatu hari terlihat ada murid yang bertengkar depan kelas karena saling ejek nama orang tua. Nah, ini si Alja dengan siapa? Siti Najwa. Ya. Si Alza ini mengejek nama orang tua karena itu kasus yang biasa terjadi di kelas, ngatain orang tua ya Bapak Ibu biasanya. Nah, ini langkah yang kita ambil dalam segitiga restitusi. Kita panggil anak tersebut yang mempunyai kesalahan, kita konfirmasi sesuai dengan penerapan segitiga restitusi. Nah, ini adalah proses menstabilkan identitas, ya. Nah, pertanyaan itu merupakan validasi tindakan yang salah. Nah, di sini proses menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Kira-kira Siti bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia ya, baiklah. Nah, itu pada sampai tahap menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, kiranya materi yang bisa saya sampaikan terakhir adalah segitiga restitusi. Kemudian saya mohon refleksi dari kegiatan diseminasi kita pada hari ini. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Silahkan ambil HP-nya masing-masing, kemudian buka Google Lens-nya. Nggak boleh Pak, pinjam.
Google Lens, kemudian scan barcode-nya pakai kamera. Nanti akan muncul pertanyaan. Ya, akan muncul pertanyaan. Nanti silahkan dijawab. Ada nggak? Kamu? Ada nggak? Ada. Kameranya ada. Tuh Pak Reza. Komen, ya di komen Bapak Ibu. Kalau sudah masuk ke kolom komentar. Kalau Bapak Ibu belum punya Padlet, Bapak Ibu bisa menuliskan namanya terlebih dahulu. Ya, misalnya Puput, komentarnya apa? Itu dari setiap pertanyaan. Ada pertanyaannya kan Bapak Ibu ya? Enggak banyak kok, cuma berapa? 4 ya? 4, ya. Oke, Bapak Ibu sambil diisi ya, kita tutup dulu kegiatan kita, bisa sambil santai nanti ngisinya. Demikian pemaparan diseminasi yang saya lakukan ya. Terima kasih atas kolaborasinya dari Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktunya. Ya, saya akhiri diseminasi saya pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Mohon maaf apabila dalam pemaparannya banyak kesalahan kata maupun lain sebagainya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang telah memaparkan materi diseminasi hari ini yang sangat begitu luar biasa. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu untuk narasumber kita. Alhamdulillah, jadi apa yang tadi sudah dijelaskan, ada titik yang saya garis bawahi ya, bahwa ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, di mana ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya sendiri sebagai guru kelas 1 ya, Bapak izin merasa saya masih dalam posisi tahap teman, dimana ketika kelas 1 yang masih misalkan belum mengerjakan PR, iya nggak apa-apa nak, hari ini ibu maafkan, besok kerjain PR lagi ya. Tapi dengan kita memposisikan diri kita seperti itu, ternyata besok diulangi lagi, tidak mengerjakan PR lagi ya. Karena itu kita harus menjadi guru yang sesuai dengan tahap pemantau atau manajer, begitu ya Bapak ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kami menyiapkan Q&A. Ada beberapa pertanyaan. Sepertinya masih pada sibuk nih mengisi refleksi. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita pada siang hari ini sebelum kami tutup acara ini. Boleh 1-2 pertanyaan dari Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan hari ini kita cukupkan. Jadi ada sedikit kesimpulan dari diseminasi pada siang hari ini yang kami dapatkan terkait disiplin positif merupakan pendekatan untuk menanamkan sikap disiplin tanpa adanya hukuman dan hadiah yang berlebihan. Jadi ini sangat linear kepada kita sebagai pendidik, bahwa kita harus menerapkan punishment dan reward yang sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan segitiga restitusi yang harus kita jalankan di SDN Pasir Putih ini. Semoga sekolah kita menjadi sekolah yang berkemajuan, dan rekan kita kepada CGP Angkatan 10 Bapak Muhammad Supriyadi SPD, semoga tetap semangat terus dan lancar CGP. Semoga kita semua bisa sukses dunia akhirat. Baik, boleh sedikit pantun ya Bapak Ibu? Belum. Ibu hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan.